wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep siklus proyek atau bisnis. Evaluasi proyek adalah salah satu ilmu yang harus diketahui khalayak pebisnis atau wira swasta maupun dinas pemerintahan. Karena pengadaan suatu proyek yang bernilai bisnis maupun non-bisnis tidak hanya menjalankan proyek, tetapi juga harus mengetahui langkah-langkah serta nilai-nilai dalam sebuah proyek tersebut. Siklus dan aspek-aspek proyek akan mempengaruhi suatu proyek sehingga proyek tersebut bernilai atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jika siklus disusun secara baik dengan memperhatikan aspek-aspeknya, maka proyek tersebut akan bermanfaat dan bernilai ataupun sebaliknya. Identifikasi. Sponsor melihat adanya kesempatan investasi yang menguntungkan dan mendapat gambaran tentang kemampuan potensial proyek. Cara yang bisa ditempuh adalah 1. Mempelajari impor, 2. Menyelidiki material lokal, 3. Mempelajari keterampilan tenaga kerja, kemudian melakukan studi industri, dan sebagainya. Persiapan dan analisis iklim masyarakat tentang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Setelah menganalisis iklim masyarakat, manajer menerjemahkan kesempatan investasi dalam merencanakan proyek dan yang konkret dan faktor-faktor yang penting dijelaskan secara garis besar. Penilaian persiapan dari persiapan yang telah dilakukan. 1. Aspek pasar, teknis produksi, manajemen keuangan, hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Aspek yang dipelajari tentang dana yang tersedia. Implementasi proyek. Dalam tahap ini harus memperhatikan 2 hal sebagai berikut, yaitu 1. Proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk mencapai manfaat yang telah ditetapkan. 2. Proyek diselesaikan dalam meningkatkan keterbatasan dan tujuan yang telah dicapai. Evaluasi. Setelah proyek dilaksanakan, maka langkah terakhir adalah evaluasi dan penilaian untuk proyek yang telah dilakukan dan dimasukkan untuk proyek berikutnya. Aspek teknis merupakan salah satu aspek yang berkenaan dalam proses pembangunan. Proses secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut dibangun. Berdasarkan analisis ini, perlu diketahui rencana awal penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek teknis, yaitu 1. Lokasi. Variabel-variabel utama dalam pemilihan lokasi yaitu 1. Ketersediaan bahan mentah, kemudian letak pasar dan yang dituju, kemudian tenaga listrik dan air, kemudian suplai tenaga kerja, yang terakhir fasilitas transportasi. Variabel-variabel sekunder pemilihan lokasi proyek yaitu 1. Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di tingkat lokal pada rencana lokal. 2. Iklim, keadaan tanah. 3. Sikap dari masyarakat setempat atau adat istiadat. 4. Rencana masa depan perusahaan dalam kaitannya dalam perluasan. Layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Layout mencakup layout set atau layout lahan proyek lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan bukan pabrik dan fasilitasnya. 2. Tipe utama dari layout pabrik. 1. Fungsional. Dalam layout fungsional, mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditetapkan dalam satu ruang atau tempat tertentu. 2. Garis. Pada layout, garis, mesin, dan peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Faktor-faktor penentu luas produksi. Batasan pemerintahan yang dilakukan diketahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share atau pangsa pasar. Tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknik atau kapasitas ekonomi, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, pengelolaan proses produksi, kemudian kemampuan finansial dan manajemen. Yang terakhir, kemampuan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Keterampilan jenis-jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan berdasarkan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lainnya yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Kemudian kemampuan pengetahuan produk, tenaga kerja setempat, dan kemungkinan pengembangannya, juga kemungkinan pengembangan tenaga kerja asing. Yang terakhir, pertimbangan kemampuan adanya teknologi berlanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. Jadwal pelaksanaan proyek. Dalam penjadwalan proyek perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu 1. Kebutuhan dan fungsi proyek, kemudian kondisi alam dan keterjangkauan lokasi proyek, yang ketiga ketersediaan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya, yang keempat kapasitas dan adanya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya,
Yang kemudian cuaca musim debit air skala gempa. Yang keenam hari kerja yang efektif. 7 kemungkinan lain sering terjadi di daerah proyek. Aspek organisasi dan manajerial. Aspek ini mempelajari badan atau instansi sebagai pelaksana dan bentuk organisasi serta sistem pengelolaan untuk usaha yang direncanakan. Badan atau institusi, bentuk organisasi dan sistem pengolahan dari usaha yang direncanakan perlu mendapat pertimbangan karena ketiganya merupakan suatu kesatuan yang akan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan dari proyek yang akan direncanakan. Organisasi formal menurut Klasik adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Tujuan organisasi akan mendapatkan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antara tugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Manajerial. Pada dasarnya manajerial dapat didefinisikan sebagai pekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan. Aspek sosial erat hubungannya dengan tempat proyek itu berada dan sehingga proyek yang diharapkan tersebut dapat memperhatikan lingkungan atau tempat proyek tersebut berada. Berikut ini beberapa komponen yang harus diperhatikan suatu proyek atau investasi. Aspek sosial, kemampuan demografi, yaitu 1. Struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, yang kemudian pertumbuhan penduduk, yang terakhir tenaga kerja. Kedua, komponen budaya. 1. Budaya atau adat istiadat atau nilai dan norma budaya. 2. Proses sosial. 3. Warisan budaya. Kemudian sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. 2. Proses dan potensi terjadinya pencemaran. 3. Potensi besar dampak timbulnya penyakit atau angka kesakitan dan angka kematian. 4. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Yang keempat, dampak negatif aspek sosial. 1. Perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Meningkatnya kriminalitas. Aspek komersial, kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama dalam hal 1. Penentuan segmen target dan posisi produk pada pasarnya. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, dan kepuasan mereka atas produk. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang akan dilakukan. Yang kemudian aspek finansial atau keuangan. Tujuan umum dari sebuah proyek adalah untuk menghasilkan benefit dan profit. Benefit dan profit tersebut merupakan imbalan atas sejumlah dana yang diinvestasikan dalam sebuah proyek. Dana investasi pada tahap operasi biasanya dibutuhkan untuk pengurusan izin usaha, pematangan lahan, land improvement, dan lain-lain. Pada tahap pembangunan, dana investasi diperlukan untuk membiayai bangunan fisik seperti gedung, jalan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.